Perkenalkan, nama saya Hizkia Paulina. Saya berasal dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan video tentang jurnal hasil resum saya terhadap kelima jurnal dari internasional maupun nasional. Oke, baik. Yang pertama tuh ada jurnal yang pertama ada dengan judul Strategi Partai Kebangkitan Bangsa dalam Memenangkan Pemilihan Legislatif di Kabupaten Bekasi, yang dimana jurnal ini tuh berkaitan juga dengan penelitian saya di Bekasi pada tahun 2024. Studi PKB di Bekasi ini tuh menunjukkan bahwa keberhasilan mereka tuh partai mereka melalui strategi politik yang terstruktur, yang dimana strategi organisasi, konsolidasi internal, dan rekonstrukturisasi DPC hingga ranting-ranting kepada organisasi-organisasi lain yang melibatkan generasi muda, yang dimana strategi kandidat dan juga calon legislatif ini itu dekat dengan masyarakat dan juga aktif di organisasi NU dan juga strategi dan kampanyenya tuh berkomunikasi kepada masyarakat. Nah, dan pendekatan budaya tuh terlihat juga mereka tuh dekat dengan masyarakat lokal seperti pengajian dan juga kegiatan sosial dan juga isu kesejahteraan rakyat dan juga Islam moderat, yang dimana sesuai dengan PKB berbau dengan Islam gitu. Lanjut kita masuk ke jurnal yang kedua, yakni ada penerapan standar pemilu internasional dan penegakan hukum pemilu terkait penggunaan sistem noken di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, yang dimana pada pemilu tahun 2024 ini tuh, nah dalam jurnal itu membahas bahwa konflik antara sistem adat yakni noken suara kolektif melalui kepala suku dan juga standar pemilu internasional yang menekankan suara individu dan juga kerahasiaan dan juga kebebasan dalam memilih dalam masyarakat. Meskipun sistem noken ini tuh dihormati sebagai budaya lokal dalam Papua, ada tantangan dalam kesetaraan hak pilih, yakni adanya kerahasiaan, kepengawasan dan juga transparansi. Nah, dalam jurnal itu menekankan bahwa perlunya harmonisasi antara budaya masyarakat dan juga adat dan juga prinsip demokrasi internasional setara dengan edukasi di masyarakat dalam Papua Barat tersebut. Lanjut kita masuk ke jurnal yang ketiga, yakni jurnal ini itu berasal dari jurnal internasional yang dimana dengan judul Metro Mulia Foundation Social Capital and its Determinants of Civic Engagement in Mataram City, yang dimana jurnal ini itu menyoroti bahwa bagaimana Metro Insan Mulia Foundation itu membangun sosial kapitalnya di dalam masyarakatnya, juga meningkatkan keterlibatan langsung dalam masyarakat atau civic engagement. Modal sosial yang dibangun oleh mereka itu melalui bonding, yakni dengan hubungan internal anggota yang kuat melalui kegiatan keagamaan dan juga sosial. Lalu itu ada bridging, di mana itu hubungan dengan komunikasi dengan anggota gitu untuk memperluas jangkauan dan juga relasi dari seseorang tersebut. Lalu yang ketiga itu ada linking, yang dimana itu ada kerjasama dengan lembaga formal untuk legitimasi dan juga hasil partisipasi masyarakat juga ini tuh meningkatkan melalui relawan, juga donatur dan penerimaan manfaat dari sosial kapital yang dimiliki oleh Metro Mulia. Baik, selanjutnya itu ada jurnal pengembangan human capital dalam konteks modal sosial dengan studi BPR Semarang yang menekankan bahwa kinerja organisasi yang meningkatkan jika human capital yaitu pengetahuan, keterampilan dan juga kreativitas, yang dimana didukung oleh sosial capital, yakni adanya hubungan sosial, kepercayaan, kerjasama, dan orientasi belajar itu juga menjadi komitmen karyawan untuk memperkuat human capital mereka. Nah, sosial capital internal dan juga eksternal itu membantu pertukaran informasi secara luas dan juga adanya kolaborasi dan inovasi, dan juga menunjukkan bahwa kombinasi orientasi belajar itu tuh menjadi komitmen dalam suatu diri seseorang dan juga meningkatkan kinerja bagi perusahaan manapun. Oke, ini jurnal yang terakhir, ini ada review of human capital theory, yang dimana microeconomics. Nah, dalam jurnal itu menjelaskan bahwa modal manusia itu atau human capital itu mencakup dalam pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan karakteristik, yang dimana meningkatkan produktivitas dan pendapatan dari seseorang. Pendidikan itu dianggap sebagai investasi akan seseorang yang akan menempuh pendidikan jika manfaatnya itu menjadi jangka panjang.
dan juga jangka pendek. Ada perbedaan antara modal manusia untuk umum, yang dimana umum itu banyak spesifik pekerjaan khusus untuk kinerja dari diri seseorang, dan juga ada dari penelitian yang dimana itu menunjukkan setiap tambahan tahun pendidikan itu dapat meningkatkan pendapatan 5-15%, faktor kekeluargaan, teman, dan sebaya kreativitas lainnya, yang dimana mempengaruhi penghasilan keberhasilan seseorang melalui pendidikan, dan juga bagaimana seseorang itu berkualitas dari sosial yang ia punya, dan juga modal yang ia punya dari lingkungan ataupun keluarga. Sekian dari video presentasi saya, video tentang penjelasan terhadap kelima jurnal yang telah saya buat. Sekian, terima kasih.